Hai, kita bertemu kali ini di Love Life Reading. Kita akan bahas mengenai kehidupan percintaan kamu. Siapa sih yang gak suka kalau bahas soal percintaan? Pasti semuanya suka ya. Entah kamu lagi galau sekarang, entah kamu lagi memperbaiki kehidupan percintaan kamu, atau mungkin kamu mencari jawaban. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Topik kita kali ini adalah mengenai what's going on in your love life. Dan kartu-kartu ini aku merasa dia adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu menonton video ini dan kapanpun kamu kembali lagi kemari, aku merasa akan ada pesan yang tetap bisa resonate dan kamu bisa betul-betul terima manfaatnya. Dan teman-teman, ini adalah general reading. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa membutuhkan sesuatu yang lebih spesifik, boleh coba untuk lakukan private atau personal reading juga sama aku. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang merasa membutuhkan professional help, entah itu mengenai isu fisik atau mental emosional, carilah bantuan kalau kamu merasakan kamu membutuhkannya. Sekarang saatnya kita memilih nih dari 5 pile kartu yang sudah ada di sini. Pilihlah yang paling sesuai dengan suara hati kamu, pilihlah yang rasanya badan kamu tuh kayaknya tertarik ke kartu tersebut, dan kemudian kamu pilih yang memang di benak kamu langsung muncul, oh saya mau pilih kartu tersebut. Jadi ada 5 di sini teman-teman, ada pile nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah dipilih kartunya yang mana? Ingat untuk share juga sama teman-teman kamu supaya mereka ikutan bisa milih dan kalian nanti bisa bahas bareng. Kalau sudah pilih, sekarang saatnya kamu bisa lihat di description dan kamu bisa pilih untuk mendengarkan bahasan kartu pilihan kamu. Oke, kita akan mulai dari kartu yang pertama ini, pile nomor 1. Kita akan sama-sama buka apa kartunya. Oke, ini adalah buat kamu yang memilih pile nomor 1. Aku ambil ini dari The Romance Angels Oracle Cards. Ada 3 kartu di sini yang melambangkan your past, your present, and your future. Jadi di masa lalu kartunya adalah unrequited love, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Masa sekarang rekonsiliasi, dan potential future atau future yaitu passion, gairah. Nah, apa yang aku bisa bilang sama teman-teman kamu yang memilih pile nomor 1, aku merasa bahwa besar kemungkinan di antara kalian yang sedang menonton ini bahwa di masa lalu ada cinta yang bertepuk sebelah tangan yang terjadi nih. Bisa jadi memang kamu menyukai seseorang tapi orang itu nggak suka sama kamu. Oke, dan aku melihat bahwa kamu melihat dia bersama orang lain. Aku melihat bahwa kamu mungkin jadinya merasa bersalah, kamu jadi menyalahkan diri kamu sendiri, merasa bahwa kamu kurang A, B, C, bahwa kamu harusnya melakukan ini, nggak melakukan itu, dan kamu merasa bahwa kenapa bukan aku yang dipilih, kenapa orang lain yang dipilih, aku kurangnya apa gitu. Nah, jadi aku mau mengajak kamu di sini, kalau kamu pernah merasakan itu dan mungkin perasaan ini masih terbawa sampai sekarang, kartunya mau bilang sama kamu bahwa it's just because there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Jadi bukan berarti ada yang salah di kamu atau kamunya yang kurang, tapi itu hanyalah karena kenyataannya kalian mungkin tidak kompatibel aja, bahwa chemistry-nya kurang, bahwa ketertarikan di antara kalian kurang sehingga ini nggak jadi. Oke, jadi stop menyalahkan diri sendiri, stop merasa bahwa aku kurang, aku yang harus berubah dan seterusnya. Oke, yang kedua di sini, nah ini dia. Di sini kata-katanya adalah rekonsiliasi. Jadi aku merasa nih ya, banyak di antara kalian yang jreng tiba-tiba orangnya datang kembali sekarang di hidup kamu. Nah, ini berlaku buat kamu yang mungkin sekarang ini lagi single, atau bahkan sekarang ini sudah
in a relationship, berpasangan, atau bahkan yang sudah menikah, ada orang dari masa lalu yang sepertinya datang kembali ke kamu. Nah, rekonsiliasi di sini aku merasa bahwa ada di antara kalian yang sedang menunggu closure atau sebuah akhir gitu ya, kata-kata akhir, sebuah penutupan. Dan kalau itu yang kalian cari, bisa jadi dengan kehadiran orang ini kembali, itu menjadi closure yang kalian butuhkan, menjadi ada jalan keluarnya gitu loh, ada kejelasannya sebenarnya itu kayak kalian tuh kenapa sih gitu. Oke. Nah, di sini bisa jadi juga karena ada unrequited love, di sini bisa jadi memang orang ini pernah ghosting kamu, bahkan tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul kembali. Bahkan mungkin muncul di saat kamu nggak lagi mikirin dia. Nah, potential future-nya, sekali lagi nih, potential future-nya adalah passion, di mana diajak di sini bahwa bisa jadi ada kemungkinan kamu bisa ada hubungan kembali dengan orang ini. Seperti apa hubungannya? Aku belum akan bilang di sini. Kita akan cek habis ini seperti apa hubungannya. Tapi ada kemungkinan, kalau ini terutama buat kalian yang single, ada kemungkinan kalian bisa berpikir ulang, bisa menjajaki kembali seperti apa potensi hubungan baru ini. Jadi perlakukan hubungan ini seperti sebuah hubungan baru. Oke? Nah, aku akan buka 3 kartu sekarang yang akan melambangkan apa sih sebenarnya terjadi? Apa latar belakangnya? Why is this happening? Oke, aku akan ambil sekarang kartu-kartunya. Ini dari Sun and Moon Tarot Cards. Jadi aku akan buka. Di sini ada kartu The Hangman Reverse, ada Nine of Wands. Oke, dan kemudian di sini juga ada Princess of Swords. Oke. Nah, teman-teman, di sini kartu The Hangman Reverse. Aku merasa Hangman Reverse ini mau bilang bahwa, hey, kamu selama ini tuh menyalahkan diri kamu ya. Kamu selama ini selalu merasa bahwa kamu yang harus mengalah, kamu yang harus berkorban, kamu yang merasa, bahasa zamannya mungkin kamu people pleasing ya, supaya kamu disukai sama orang ini. Kalau dia adalah orang tepat, kamu nggak perlu kok people please, kamu nggak perlu kok untuk menyenangkan hati dia saja gitu, dan mungkin mengorbankan diri kamu sendiri. Aku merasa di sini di masa lalu sepertinya kamu sudah mengorbankan diri kamu hanya untuk kamu disukai, dan kamu tidak perlu lagi melakukannya. Jangan sampai kamu kehilangan diri kamu untuk menemukan orang lain. Oke? Kemudian Nine of Wands di sini, aku melihat di sini Nine of Wands-nya juga di kartu rekonsiliasi di sini ya. Aku merasa dia datang ke hidup kamu, mungkin bukan di waktu yang memang kalian lagi super good sekarang keadaannya, tapi mungkin sekarang ini kamu juga sedang mengalami kesulitan mungkin dalam hidup kamu, entah dalam keuangan kah, atau mungkin dalam kehidupan personal kamu. Tapi aku merasa bahwa kamu sendiri pun mungkin sedang ada hal yang kamu pikirkan ya, dan mungkin bukan dia gitu, tapi kemudian dia kembali ke hidup kamu, dan kamu jadinya bingung sekarang, kamu mesti bagaimana, apa langkah selanjutnya yang perlu kamu ambil. Nah, kalau kamu bingung, kita akan cari tahu nanti, tapi aku akan ke kartu yang berikutnya dulu. Di sini adalah Princess of Swords. Princess of Swords di sini aku merasa mau mengajak kamu untuk ada 2 hal. Yang pertama adalah untuk kamu semakin tegas untuk membuat keputusan. Jadi untuk kamu semakin berani membuat keputusan berdasarkan kata hati kamu sendiri. Dan kedua, kamu diajak untuk tidak lagi membuat keputusan berdasarkan masa lalu gitu. Jadi kalau kamu buat keputusan berdasarkan sebagaimana dia orang ini sekarang, karena dia yang sekarang tidak sama dengan dia yang masa lalu. Oke? Jadi kalau misalnya kamu terjebak di masa lalu dan menganggap bahwa oh iya dia kan orang yang sangat spesial dulu, atau mungkin kebalikannya, kamu merasa bahwa dia jahat sama aku dulu, ingat bahwa dia bukanlah orang yang sama lagi sekarang. Dia adalah orang yang baru di hari ini. Oke? Dan dia juga bukan orang di masa depan.
ya, yang artinya adalah kamu melihat dia bukan berdasarkan oh I wish, aku berharap dia nanti akan bagaimana sama aku, kalau dia berubah sedikit aku pasti mau sama dia. Itu adalah melihat dia di masa depan. No, tapi lihat dia sekarang ini, di masa sekarang dia tuh bagaimana ke kamu. Apakah kamu suka? Apakah kamu merasa kamu bisa? Apakah kamu mau tolerir? Itu, berdasarkan itu membuat keputusannya. Dan ketika kamu bisa buat keputusan berdasarkan kata hati kamu sendiri, menggunakan kekuatan kamu, bukan karena kamu takut gagal atau kamu takut kehilangan dia lagi, tapi kamu benar-benar kokoh kali ini, di saat itulah transformasi hidup kamu terjadi. Kita ada butterfly juga di sini. Oke, nah aku akan ambil 3 kartu lagi sekarang yang akan memperlihatkan apa sih next stepnya yang perlu kamu lakukan sekarang ini. Jadi aku akan ambil 3 kartu teman-teman. Yang pertama ada kartu Emperor. Yang kemudian yang kedua, oh wow, ada oh my god, ini ada Nine of Wands, ini ada Nine of Wands reverse ya. Kemudian ada yang ketiga, ada Ace of Cups. Nah teman-teman, kartunya kita lihat ya. Ini menarik banget kartunya. Emperor di sini aku merasa kamu diajak sekali lagi gini ya, untuk benar-benar ngelihat deh, apakah kamu selama ini terlalu mengidolakan orang ini. Siapa sih orang ini? Kamu mungkin merasa dia super spesial. Kamu kok kenapa bukan aku yang dipilih? Aku pengen dipilih oleh dia. Kamu merasa dia itu adalah orang yang sangat spesial. Tapi aku mau mengajak kamu untuk ingat bahwa bukan cuma dia yang spesial, tapi kamu juga spesial. Jadi jangan sampai kita mengidolakan orang terlalu berlebihan sampai kita lupa bahwa kita juga berkualitas. Yes, kamu pengen dipilih oleh dia, tapi ingat loh, kamu juga berhak memilih apakah dia yang kamu pilih. Ya kan? Kamu juga spesial. Jadi jangan sampai kita terlalu put someone on a pedestal. Ini mau laki-laki kayak mau perempuan, siapapun yang kamu sayangi, jangan sampai put that person on a pedestal. Artinya kamu tidak mengagungkan atau membuat orang tuh lebih tinggi dari kamu, tapi kalian sejajar. Sehingga kalau kamu bisa melihat diri kamu sejajar sama dia, kamu bisa betul-betul kokoh, tegas. Kamu bisa menyayangi orang ini, menyadari bahwa kalian itu setara gitu loh, bahwa bukan berarti oh aku akan hoki banget nih kalau aku sama dia, tapi enggak, dia juga hoki loh kalau sama kamu gitu. Jadi kalau kamu masih memelihara mindset ini kan kita ngomong soal the past ya, tapi kalau kamu masih memelihara mindset ini, inilah yang perlu kamu lakukan sekarang. Oke? Nah yang kedua, ini seperti nggak cukup di sini diulang kembali, ada Nine of Wands kali ini reverse teman-teman, bahwa gini, aku merasa kalian sekarang lagi bingung kan ya, lagi bingung situasinya. Aku merasa saat bingung ada rasa takut juga, takut bahwa gimana ya kalau nanti dia pergi lagi, gimana ya kalau ini gagal, gimana ya kalau aku mess up, aku nggak bisa mempersembahkan yang terbaik kali ini, gimana banyak pertanyaan tentang bagaimana, tentang ketakutan kalian. Nah, aku mau mengajak kalian untuk mengubah perspektifnya di sini yang diajak, bukan gini, kalian berlaku bukan berdasarkan rasa takut, tapi coba untuk ganti menjadi waspada gitu ya. Kalian boleh waspada, tapi bukan takut. Kenapa? Karena kalau takut itu artinya kamu nggak percaya bahwa kamu bisa melewati apa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Oke? Tapi kalau waspada artinya adalah oke, aku tahu aku takut sekarang, tapi aku percaya diri, aku tahu apapun yang terjadi aku akan bisa hadapi. Jadi aku berjaga-jaga, aku waspada, tapi aku bisa hadapi, aku tahu. Nah jadi coba untuk kayak si Princess of Swords ini. Jadi kalian coba untuk lihat masa lalu, kamu punya histori sama dia, tapi juga ada ketegasan di sana, ada sebuah keberanian di sana. Dan Ace of Cups di sini mengajak kamu untuk juga berkomunikasi, betul-betul mencurahkan perasaan kamu sama dia. Bukan cuma dia yang mungkin mau ngomong sama kamu, tapi kalau kamu merasa ada yang kamu pendam di sini, ada yang kamu nggak suka atau kamu suka di sini,
yang kamu tutupi, yang kamu belum berani ngomong selama ini. Barangkali ini adalah saatnya kamu bicara. Saatnya dia tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan, apa yang sebenarnya kamu mau, apa yang sebenarnya kamu butuhkan, apa yang kamu gelisahkan. Barangkali ini adalah waktu yang tepat untuk kamu mencurahkan isi hati kamu. Nah, sekarang aku akan buka dua kartu, teman-teman. Ini dari The Nature's Whispers Oracle Cards. Aku akan ambil kartunya. Jadi, dua kartu ini akan menggambarkan apa potensi masa depan kalian ya. Jadi sekali lagi ini adalah general reading, jadi aku nggak bisa bilang bahwa ini akan berlaku buat semuanya, tapi aku harap tetap ada pesan yang bisa kalian ambil dari kartu ini. Oke, yang pertama di sini ada kartu Infinite Blessing. Oke, kemudian di sini ada kartu pause ya. Aku merasa dua kartu ini energinya kayak seakan-akan kayak bertolak belakang, tapi sebenarnya enggak juga. Infinite Blessing mau bilang bahwa kalau kalian lagi takut, kalian cemas mengenai love life kamu, kalau kamu merasa bahwa aduh nanti gimana ya, ntar kedepannya bagaimana ya, remember bahwa ada infinite blessing in your love life. Tenang aja, kamu akan terberkati. Ada hal baik di masa depan mengenai love life kamu. Tapi untuk bisa mencapai itu, kamu juga perlu pause. Pause di sini artinya adalah untuk kamu jeda sebentar dan observasi, mengamati, lihat baik-baik dia itu orang yang seperti apa. Jadi kalau kamu single dan kamu merasa gimana ya, aku kali ini mesti bagaimana ya sama dia, pesannya adalah untuk pause. Jadi jangan terburu-buru. Kalau mungkin kamu sebelumnya di sini kamu terburu-buru langsung say yes, buru-buru langsung suka, langsung invest ke orang tersebut. Coba kali ini observasi dulu. Seperti yang tadi kita bilang, coba kamu lihat sebenarnya kamu mau nggak sih sama orang ini? Bener-bener dia bukan yang kamu mau. Apakah dia sesuai dengan kamu, nilai hidup kamu? Apakah dia bisa memenuhi kebutuhan kamu? Apakah kamu bisa melihat masa depan bersama orang ini? Oke, jadi coba kamu berhenti sejenak dan lihat dulu sebelum kamu bergerak lebih jauh atau bahkan investasi perasaan kamu lebih jauh. Oke, nah aku akan ambil lagi dua kartu kali ini. Kartu ini adalah tentang apa pesan dari spirit buat kamu. Aku ambil dari The Goddess Guidance Oracle Cards. Aku mau coba lihat apa sih kata pesan dari Goddess buat kamu hari ini mengenai love life kamu. Yang pertama ada dari Goddess Yeman ya. Kita lihat, aku taruh di sini. Dan kemudian yang kedua adalah dari Mother Mary. Wow, ini dua-duanya positif banget ya pesannya. Yang pertama ada Goddess Yemania yang bilang bahwa important doors are opening for you right now. Walk through them. Dan Mother Mary bilang expect a miracle, have faith that your prayers have been heard and are being answered. Jadi pintu terbuka buat kamu dan doa kamu terjawab, teman-teman. Aku nggak bilang bahwa yes, kamu perlu menjalin hubungan sama dia, dan aku juga tidak menjamin, nggak bilang bahwa oh ini akan long lasting, kamu akan, dia adalah the one buat kamu akan nikah sama dia dan sebagainya. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah apapun yang ini menurut aku ya, apapun yang terjadi sama kamu dengan orang ini ke depannya seperti apa, ini adalah tetap kesempatan yang bagus buat kamu untuk bisa menyelami diri kamu semakin dalam. Kamu tak bisa belajar banyak dari hubungan kamu dengan orang tersebut. Jadi seperti apapun masa depannya, ini adalah pintu yang penting buat kamu dan coba lalui. Dan kata-kata dari Mother Mary di sini juga adalah sebuah konfirmasi buat aku dari kartu yang Infinite Blessing ini, bahwa kalau kamu cemas, kalau kamu galau, kamu bingung mengenai love life kamu, percayalah bahwa doa kamu akan didengar, telah didengar dan akan dijawab sesuai pada waktunya. Oke, jadi kalau kamu single, kamu bisa coba lihat kemungkinannya gimana. Kalau mungkin kamu sudah menikah misalnya,
Bisa jadi ini membawa healing baru buat kamu. Rekonsiliasi brings healing, bahwa kamu merasa bahwa oke, it's over now, there's a closure, ya. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi apapun itu ke depannya ada pelajaran yang bisa kamu ambil dari dinamika hubungan kamu dengan orang ini, dan percaya bahwa semua yang baik akan terjadi pada waktu yang tepat. Oke, gimana nih rasanya sekarang sudah dengar pesannya? Apa perasaan kamu sekarang? Aku pengen tahu, coba tolong komen dong ya. Aku pengen denger nih, apakah resonate? Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, bantu aku juga, support aku please, untuk kamu bisa bantu like, kemudian subscribe, nyalain notifikasinya supaya kamu bisa tahu lagi setiap kali aku keluarin video baru. Dan kamu bisa bantu aku share juga, ajak teman-teman kamu untuk memilih kartu yang mana yang mereka jadikan pilihan. Terima kasih banyak dan kita ketemu lagi. Thank you. Nah, sekarang gantian untuk kamu yang memilih pile nomor 2. Kita akan sama-sama lihat apa kartunya. Oke, kamu yang memilih pile nomor 2, ini adalah 3 kartu buat kamu. Aku ambil dari The Romance Angels Oracle Cards. Ada 3 kartu yang melambangkan your past, your present, dan juga your future. Masa lalu, sekarang, dan ke depan. Nah, aku ngelihat di sini bahwa ada di antara kalian yang di masa lalunya punya hubungan spesial dengan seseorang. Oke, jadi orang ini mungkin sekarang ini sudah jadi pasangan kamu, mungkin, atau mungkin dekat sama kamu, tapi kayaknya rasanya ya mungkin ada yang sudah berpasangan, ada yang belum ya, ada yang bahkan mungkin sudah menikah juga tidak apa-apa. Nah, jadi di sini kartunya adalah deception. Oke, deception. Dan deception di sini ini bisa go to different extremes ya sebenarnya ya, tapi aku mau jelaskan supaya kamu tenang dulu gitu ketika kamu melihat kartu ini. Jadi yang pertama, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ketika kamu dalam hubungan ini, kamu merasa kalian masing-masing tidak bisa menjadi diri sendiri. Jadi kayaknya tuh susah ya jadi diri sendiri. Kayak seakan-akan kamu melakukan sesuatu, dia komplain, dia melakukan sesuatu, kamu komplain. Jadi seakan-akan kalian perlu memakai topeng dalam hubungan ini, dan itu kan rasanya nggak nyaman. Kemungkinan yang kedua adalah ada orang yang menipu kamu, benar-benar menipu kamu, membohongi kamu dalam hubungan ini. Jadi membohongi di sini bisa jadi dia berpura-pura gitu, berpura-pura. Nah, aku nggak mau bilang bahwa ini adalah sebuah hal yang pasti atau mutlak, kamu yang perlu cek sendiri ya. Bukan berarti aku memastikan juga bahwa wow ini yang terjadi, bukan, tapi sekali lagi pastikan sendiri apakah kamu merasa. Nah, sekarang gantian untuk kamu yang memilih pile nomor 2. Kita akan sama-sama lihat ada yang mungkin kurang tulus gitu di sini, sehingga mungkin kamu rasanya kayak dimanfaatkan oleh orang tersebut. Atau bahkan yang ketiga, ada orang lain dalam hubungan kalian. Jadi bukan satu-satunya. Bisa jadi dia sedang mempertimbangkan antara kamu dengan orang lain misalnya, atau mungkin dia juga dekat sama orang lain. Oke, jadi ini sekali lagi bukan kemutlakan, tapi kamu perlu cek ya. Dan tolong untuk tidak menelan pesan ini mentah-mentah, tapi gunakan akal sehat. Dan gunakan kesadaran, gunakan kesabaran juga. Oke, supaya kamu tidak langsung mengambil keputusan begitu saja, tapi coba cek sekali lagi. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, untuk potensi kedepannya, kamu diajak untuk tetap optimis dalam kehidupan percintaan kamu. Jadi aku merasa bahwa apa yang kamu hadapi sekarang ini, itu ada jalan keluarnya. Entah sama dia, kayak jalan keluarnya, atau mungkin sama orang lain, kayak mungkin, tapi tetap ada jalan keluarnya, teman-teman.
Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi aku merasa di sini untuk kamu tetap mempersembahkan diri kamu yang terbaik. Kalau misalnya kamu belum mempersembahkan diri kamu yang terbaik dan kamu menyerah, bisa jadi kamu akan menyesal di masa depan loh. Tapi kalau kamu sudah tahu ada masalah sekarang dalam hubungan kamu dan kamu sudah melakukan yang terbaik, apapun yang terjadi, kamu akan merasa lebih lega pastinya. Oke? Jadi itu pesannya. Nah sekarang aku akan buka 3 kartu teman-teman, kartu tarot ya, yang akan kasih lihat kenapa ini terjadi. Apa sih yang membuat ini semua bisa terjadi? Jadi aku akan ambil 3 kartu. Yang pertama ada Eight of Swords reverse. Kemudian ada kartu Eight of Pentacles reverse. Dan kemudian ada kartu Four of Wands reverse. Oke. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini ya kartu-kartunya. Eight of Swords reverse ada di kartu yang the past. Aku merasa bahwa bahwa kamu memilih orang ini waktu kalian pertama jadi sama orang ini ataupun menikah sama orang ini. Apakah kamu membuat keputusannya betul-betul berdasarkan keinginan kamu atau suara hati kamu? Atau kamu membuat keputusan kamu berdasarkan apa yang orang lain bilang bagus? Keluarga bilang bagus, teman-teman bilang bagus, society bilang udahlah sama dia aja gitu. Atau udahlah mau cari apa lagi sih sama orang ini aja gitu. Atau mungkin ya kamu jadinya tidak mengikuti suara hati kamu di sini ya. Kartunya ini ada kata-kata interference di sini. Jadi itu mungkin terjadi di masa lalu. Kalau iya itu yang terjadi sama kamu, sekarang saatnya kamu mengubah pola kamu. Kamu tidak harus lagi under control orang lain atau bahkan under control orang tersebut ya. Kamu bisa memilih berdasarkan suara hati kamu sendiri. Kemudian yang kedua ada Eight of Pentacles di sini. Eight of Pentacles di sini gini, aku merasa ini tuh bukan cuma salah orang itu. Jadi gini, kalau memang orang itu benar-benar melakukan deception sama kamu, melakukan sebuah kesalahan lah sama kamu kita anggap, atau mungkin kita anggap melukai kamu, bukan sepenuhnya salah dia. Jadi ini aku pesankan ya, untuk jangan sampai kamu kemudian menyalahkan orang itu dan kemudian kamu membuat diri kamu menjadi korban. Kenapa? Karena jangan-jangan tanpa kamu sadari kamu membiarkan itu terjadi. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara kamu selama ini memendam perasaan kamu. Kalau kamu ada hubungan yang konflik misalnya dalam hubungan kamu nggak utarakan perasaan kamu lari dari masalah misalnya, kamu ada ketidakpuasan, kamu nggak komunikasikan, kamu nggak terbuka, kamu nggak bilang boundaries kamu apa dan seterusnya. Jadi jangan-jangan kamu juga punya peran di sini. Oke, sehingga kalau ini sedang terjadi, stop menjadi korban dan ambil tanggung jawab bahwa oke, aku ada peranku sini, aku ada salah juga di sini. Nggak apa-apa, kita perbaiki. Kartunya mau bilang ada Four of Wands di sini. Ada kemungkinan apa yang sudah keburu rusak di sini bisa diperbaiki. Ada kemungkinan bisa diperbaiki teman-teman. Jadi jangan menyerah dulu. Kecuali kalau kalian sudah memang memutuskan, tentu aku tidak punya hak sama sekali ya untuk mengubah jalan pikir kalian, dan aku juga tidak punya keinginan sama sekali buat itu. Tapi aku mau bilang bahwa apa yang sudah terjadi di sini bisa jadi masih ada harapan. Dan yang paling tidak, apapun yang sudah terjadi itu memang perlu terjadi dan sudah genap dia, sudah genap. Jadi Four of Wands ini aku suka banget ya, kartu ini tuh
Dia suka ada kata-kata di atasnya ya. Dan di sini ada kata-kata completion, sudah genap, sudah genap ini, sudah tergenapkan. Oke, jadi bisa jadi apa yang kalian rasakan di sini bisa jadi adalah karena karmik, hubungan karmik ya, dan memang berasal dari past life, bisa jadi juga, sehingga sudah tergenapkan di sini. Tapi sekarang tergantung kamu bagaimana kamu meresponnya. Kamu mau biarkan ini jadi hancur atau kamu mau biarkan ini jadi sebuah passion yang nyala kembali. Karena seringkali ketika ada hubungan yang rusak dan kalian jadi ada konflik besar dan kemudian nyaris ada kebubaran dan sebagainya, itu adalah momentum antara kamu beneran bubar atau kalian perbaiki, menyalakan kembali sparknya, dan kemudian malah semakin bagus ke depannya. Oke? Nah, aku akan coba cek lagi apa yang kalian perlu lakukan sesudah ini. Next stepnya bagaimana? Oke, ada kartu Judgment. Oke, ada kartu Death Reverse, dan ada kartu Two of Wands. Ini menarik banget ya kartu-kartunya. Oke, yang pertama Judgment. Judgment di sini adalah untuk, aku merasa Judgment di sini adalah untuk kamu percaya kata hati kamu sebenarnya. Jadi trust your own judgment, bukan judgment dari orang lain, dari luar, tapi trust your own instinct. Percaya bahwa kamu terlindungi, kamu dijaga, dan kamu punya suara hati yang bisa bantu kamu. Oke, trust your own judgment. Dan aku juga merasa gini loh, mungkin juga ada yang kebalikannya mungkin ya. Ada di antara kalian yang justru terlalu ngotot, nggak mau dengerin kata-kata teman keluarga sebelum kamu terlanjur jadi sama orang ini. Ada yang kebalikannya nih aku rasa ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian itu yang pertama, jadi percaya kata hati kamu tapi juga dengar kata-kata orang, tergantung kalian case yang mana. Untuk kartu yang kedua di sini ada kartu Death Reverse. Setiap kali dengar kata death atau melihat kartu death, biasanya orang takut ya teman-teman. Tapi di sini aku mau bilang death ini artinya apa? Death ini adalah momen kamu, mungkin kamu mengalami kehancuran, mungkin beneran kalian nyaris berpisah, mungkin beneran kamu merasa tertipu, termanfaatkan, atau mungkin bahkan ada perselingkuhan. Tapi death di sini juga mau bilang bahwa oke, di sini kamu mungkin ada titik balik kehidupan kamu. Kamu mau jadiin kemana? Seperti aku bilang tadi, kamu mau jadiin ini hancur atau kamu mau optimis dan terus maju? Kartunya di sini mengajak kamu untuk optimis dan terus maju. Konfirmasi dari kartu stay optimistic about your love life di sini. Terus maju, amati apa yang kamu lakukan salah di sini. Aku nggak mau bilang salah artinya kamu salah, tapi apa sih yang miss di sini, apa yang kurang di sini sehingga kamu bisa perbaiki ke depannya. Oke? Dan percaya bahwa masih ada hal baik di depan yang bisa kamu nikmati. Mau sama dia atau bukan sama dia, tetap bisa, tetap berdiri tegak, tetap pegang teguh keyakinan kamu. Oke, itu langkah-langkahnya. Aku akan buka 2 kartu kalian dari Nature's Whispers Oracle Cards untuk tanya lagi apa kemungkinannya ke depannya jadi sama orang ini, apa potensi ke depannya. Ada kartu Expansion dan kemudian The Big Picture. Oke, good. Ini aku merasa 2 kartu ini sama ya, sama-sama. Walaupun ada pesan yang bisa variasi, tapi kata-katanya adalah expansion and big. Sama-sama expansion and big, sama-sama mengenai melihat secara lebih luas. Expansion di sini aku merasa death, momen kehancuran dan kematian kamu di sini membuat kamu expand, untuk kamu naik level, teman-teman. Ya, lihat gak sih di sini ini mirip banget kartunya ya. Ini di sini dia rise above ya, perempuannya ini muncul naik ke permukaan melihat dari atas. Sama, kamu diajak untuk keluar dan melihat ke arah masalah kamu, lihat maknanya, lihat bunganya, lihat pelajarannya, wisdom, love yang kamu temukan dari masalah ini. Oke, dan ketika kamu bisa expand yourself, kembangkan hati kamu, buka pikiran kamu,
legakan hati kamu, baru kemudian kamu bisa menemukan cahaya di sana. Ketika hati kamu hancur, cahayanya masuk. Ketika kamu membuka hati kamu, ada yang akan menolong kamu di sini. Aku merasa akan ada uluran tangan buat kamu yang akan bikin kamu bisa maju ke depan makin lancar, semakin mulus rasanya. Dan lihat gambaran luasnya. Jadi angkat diri kamu dari masalah kamu di sini, coba naik ke atas dan lihat big picture-nya, lihat secara luas. Sebenarnya kenapa sih ini terjadi? Apa sih aku bisa pelajari dan aku ke depannya perlu bagaimana? Jadi tidak mati kutu di sini, tapi kamu angkat diri kamu, naik bersama masalah kamu di sini. Oke? Dan aku akan buka 2 kartu lagi sekarang dari The Goddess Guidance Oracle Cards. Apa pesan dari Spirit buat kamu? Apa pesan dari Goddess buat kamu? Ada dari Goddess Sage di sini, dan kemudian ada Goddess Butterfly Maiden. Wow, aku rasa ini resonate banget ya teman-teman sama yang mau disampaikan dari tadi. Kamu diajak untuk punya quiet time, take some time alone to rest, meditate, and contemplate. Ini keadaan yang gak mudah buat kamu, tapi gunakan waktu untuk kamu dengan diri kamu sendiri, hening. Untuk apa? Untuk kamu mengalami transformasi. Eckhart Tolle mengatakan bahwa transformasi terjadi bukan ketika kamu do something, melakukan sesuatu. Transformasi terjadi ketika kamu memberikan ruang. Ketika kamu punya quiet time, waktu hening, memberikan ruang untuk emosi kamu hadir, berubah, kamu menerima pesannya, dan kemudian kamu mencapai transformasi. That is a transformation, a completion. Kayak luar biasa banget ya bacaan ini. Aku merasa walaupun ini titik yang gelap mungkin buat hidup kamu, ini adalah momen kebangkitan kamu. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Ini akan jadi berkah besar buat kamu ketika kamu berhasil melewatinya. Lihat ya, death, transformation, completion, and stay optimistic about your love life. You will find the blessing. You will get there. You will get there by being here and now. Oke, teman-teman yang pilih PEL nomor 2, aku percaya banget kalian bisa melewati fase ini dalam kehidupan kalian dan bersinar seperti dia, seperti The Goddess Butterfly Maiden, bersinar dan menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah. Oke? Aku pengen dengar komentarnya dari kamu bagaimana. Coba tolong kasih feedback buat aku di kolom komentar apakah kamu resonate dengan pesan ini. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, please support aku juga. Bantu aku untuk kamu like, kamu subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bantu aku untuk share juga ke teman-teman kamu. Siapa tahu mereka juga membutuhkan untuk mendengarkan pesan yang sama. Thank you so much. I'll see you soon. Saatnya untuk kamu yang memilih pile nomor 3. Kita akan sama-sama cek apa pesan hari ini buat kamu. Oke, kamu yang memilih pile nomor 3, ini adalah saatnya giliran kamu. Ini ada 3 kartu yang aku ambil dari The Romance Angels Oracle Cards, di mana 3 kartu ini melambangkan your past, present, dan future. Jadi di masa lalu, aku melihat bahwa ada dari antara kalian yang belum bisa move on nih kayaknya ya dari si mantan. Siapa sih mantannya sampai bikin kalian susah beranjak gitu? Nah, jadi teman-teman ada ajakan di sini untuk merilis, let go mantan kamu ini. Ini adalah waktunya untuk melepaskan diri dari energi yang lama. Oke, jadi kalau ini resonate buat kamu, apakah ini benar? Ya, mungkin ini adalah waktunya, oke? Untuk kamu benar-benar kali ini heal your old energy, and yang kedua, give your relationship a chance. Nah, kalau kalian single, kalau kamu yang mendengarkan ini single,
Aku merasa di sini ada ajakan untuk membuka diri, untuk boleh loh membuka diri. Give yourself a chance gitu. Give yourself a chance. Nah, buat kamu yang sudah berpasangan dengan orang yang baru, tapi masih ingat yang lama, give your relationship a chance. Berikan kesempatan buat hubungan ini. Gimana kamu bisa bahagia sama orang yang baru kalau hati kamu masih ke orang yang lama? Gimana kamu bisa bahagia dengan kehidupan percintaan kamu yang sekarang ini, apapun statusnya, kalau energi kamu masih menyesali kejadian yang dulu, masih takut atau masih marah sama kejadian yang dulu? Kan nggak sinkron. Yang ketiga, untuk kedepannya, potential future-nya, kamu diajak untuk be playful, untuk membuka diri kamu, untuk menikmati hidup kamu, untuk boleh loh kamu being playful, kamu ceria, kamu mengeluarkan sisi kamu yang jenaka, yang easy going, entah kamu laki-laki ataupun perempuan, supaya kamu bisa take it easy, untuk kamu benar-benar bisa flowing gitu loh dengan irama tubuh kamu, dengan your desire. Nah, ada kata-kata yang menurut aku juga sangat bagus. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Be fun. Jadilah orang yang fun. Oke, jadi kalau ada hal-hal di masa lalu yang bikin kamu menjadi nggak fun lagi, temukan that inner fun. Oke. Nah, aku akan cek sekarang di kartu tarotnya. Ini aku pakai Sun and Moon Tarot Cards. Apa yang melatar belakangi kamu sehingga ini terjadi, ya? Apa sih latar belakangnya sebenarnya? Oke, ada kartu Five of Swords, kemudian ada kartu King of Cups, dan kemudian ada kartu Ace of Wands Reverse. Oke. Nah, teman-teman, dari kartu ini aku bisa bilang bahwa yang pertama dari Five of Swords-nya, aku ngerasa bahwa kayak mungkin ya ada di antara kalian yang masih ada dendam nih sama masa lalu. Jadi kenapa susah move on? Karena masih nggak terima, masih ada kayak gini loh, aku nggak mau diperlakukan kayak gini, aku marah, aku nggak terima diperlakukan kayak gini. Masih ada kemarahan yang kayaknya besar gitu ya di diri kalian. Kalau iya, coba entah kamu bisa lakukan private reading sama aku, atau kamu bisa seek professional help, counseling sama aku kayak sama psikolog, siapapun itu. Kalau kamu butuh bantuan untuk rilis, kamu coba cari bantuan. Kalau kamu merasa bisa lakukan sendiri, maafkan, terima masa lalu ini. Karena kalau kamu bawa energi kemarahan ini terus, mau sama siapapun, kamu akan rasanya tuh mau menyerang, atau kamu siap kalah gitu, siap terluka lagi. Kamu nggak mau terluka, tapi kamu somehow jadi siap terluka lagi. Oke, jadi release old energy. Dan aku melihat di sini gini, orang ini gini ya, kalau kau masih berhubungan sama mantan kamu, aku nggak tahu, ada yang mungkin baru putus. Gini, ini aku tidak mau membuat kamu jadi mengubah jalan pikiran atau cara hidup kamu. No, bukan itu yang aku mau lakukan. Aku bukan mau mengintervensi kamu, tidak. Tapi aku mau bertanya sekarang, apakah lebih mudah buat kamu move on ketika kamu masih kontakan dan ingetin, mengenang foto-foto dan kenangan lama sama orang masa lalu, atau kamu lepaskan? Lakukan yang memang lebih mudah rasanya buat kamu. Karena orang yang sekarang sama kamu, kalau kamu sedang berpasangan ya, orang sedang bersama kamu sekarang bukanlah orang di masa lalu kamu loh. Dan kamu nggak bisa memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Dan kamu nggak bisa juga expect dia untuk sama dengan orang itu. Belum tentu akan sama. Kalau orang yang dulu pernah melukai kamu, ya belum tentu orang ini akan melukai kamu juga. Jadi jangan perlakukan dengan cara yang sama. Oke. Nah, jadi kenapa ini keluar kartunya? Karena aku ngerasa kalian ada di posisi kayak gitu. Kayak
sama si A tapi ingatnya si B gitu kan, membawa energi B ke hubungan kalian yang baru ini. Ataupun kalau kalian single juga sama ya, kalau kalian sudah menikah pun sama, energi trauma masa lalu yang kalian bawa ke pernikahan kamu gitu. Nah, kemudian Ace of Wands reverse di sini. Apa latar belakangnya? Apa yang mau dikasih tahu di sini? Ajakan untuk kamu gini, kayaknya kamu tipe orang yang, apakah benar ya, kamu tipe orang yang suka memendam passion kamu sama ini. Jadi mungkin kamu yang menerima ini, mungkin kamu punya inner child wound juga, luka masa kecil. Mungkin kamu orang yang nggak berani ekspresikan perasaan. Mungkin kamu lebih suka menyalahkan diri sendiri tipenya, suka untuk memendam gitu ya, memendam dan kemudian hard on yourself lah tipenya gitu. Oke. Nah, jadi kalau kamu seperti itu, kamu diajak untuk bermain, makanya untuk lebih fun, lebih bermain, karena sepertinya kamu melupakan sisi diri kamu yang penuh ide, kreatif, fun, suka berteman, bermain. Kamu lupa akan sisi itu. Mungkin dia terkubur bersamaan dengan your inner child wound, atau mungkin mantan-mantan kamu yang lainnya juga di masa lalu. Oke? Nah, aku akan buka 3 kartu sekarang untuk cari tahu apa next step-nya yang perlu kamu lakukan. Ada The Chariot reverse, kemudian ada Ace of Wands lagi, ya. Kemudian ada ada Two of Pentacles. Oke. Nah, teman-teman, aku akan bacain apa maksudnya kartu-kartu ini. The Chariot reverse. The Chariot reverse maksudnya apa yang kamu perlukan selanjutnya? Aku ngerasa di sini kartunya mengajak kamu untuk beneran membuka diri deh, membuka diri, membuka diri. Gak bisa ada orang masuk kalau kamu menutup diri. Bahkan kamu sudah berpasangan pun sekarang, dia nggak kenal kamu rasanya, dan kamu nggak kayak kenal dia. Kamu nggak bisa bener-bener happy sama dia kalau kamu masih pakai benteng kamu belum membuka diri kamu sepenuhnya. Jadi maju ke depan, lepaskan masa lalu, maju ke depan dan beranilah untuk terluka. Kenapa? Karena kalau kamu berani terluka, kamu berani mencintai. Dan di saat kamu berani mencintai, kamu bisa menemukan kebahagiaan juga. Karena hidup tuh adil, teman-teman. Kamu mau happy, nggak mau sedih, nggak bisa. Semua satu paket gitu. Jadi nggak bisa kita mau happy-nya doang, nggak mau sedihnya. Nah, kalau kamu mau merasakan kebahagiaan dari love to love and being loved in return, kamu juga perlu bisa bersedia untuk merasa sedih, kecewa, dan seterusnya. Oke? Dan tahu bahwa kamu bisa kamu bisa menghadapi perasaan-perasaan ini. Kamu mampu hadapi. Dan kalau misalnya kamu merasa, aku nggak bisa tapi Mel, aku takut, mungkin kamu beneran butuh bantuan profesional. Oke. Kemudian Ace of Wands di sini adalah ajakan juga untuk kamu temukan siapa diri kamu. Aku merasa untuk kamu yang pile nomor 3 ini, kayaknya kamu memendam luka ya, luka-luka yang mungkin kamu bukan cuma satu mantan, mungkin masa kecil, mungkin orang-orang di masa lalu. Coba deh untuk kamu benar-benar telusuri lagi siapa diri kamu sebenarnya, apa yang kamu mau, siapa kamu sebelum semua luka ini terjadi, dan temukan gairah hidup itu lagi. Temukan api cinta dalam diri kamu. Kamu hanya bisa mencintai sebatas kamu mencintai diri kamu. Orang lain hanya bisa mencintai kamu sebatas kamu mencintai diri kamu. Jadi, aku ajak di sini untuk kamu do self love, love yourself, love yourself, love yourself. Dan kartu yang ketiga di sini, kamu di sini kita lihat ya, ini kan orang yang lagi galau menimbang. Apakah kamu sekarang ini lagi memutuskan sesuatu, lanjut nggak lanjut, yes or no? Kalau iya, coba untuk kamu mungkin temukan diri kamu dulu, baru kamu buat keputusan deh. Love yourself first, baru kamu kemudian coba lihat gimana. Aku nggak bilang kamu harus sembuh sepenuhnya, baru kamu buka hubungan baru. No, it's impossible. Nggak mungkin, kita tuh nggak ada kata-kata
sembuh sepenuhnya 100%, nggak bisa gitu, nggak akan terjadi juga sampai kapanpun, karena there's always layers in our healing. Jadi kamu nggak bisa menunggu bahwa oke, aku harus sempurna dulu baru mulai hubungan baru, tidak. Tapi coba untuk kamu temukan diri kamu dulu, tahu apa yang kamu mau, baru kamu tahu nih ke depannya kamu mesti gimana, navigasinya gimana love life kamu. Aku akan buka 2 kartu sekarang dari The Nature's Whispers Oracle Cards. Kartu ini akan menggambarkan apa potensi kedepannya buat kamu, apa harapannya ke depan buat kamu nih ya. Oke, kartu yang pertama, oh my god, ini bener-bener aku merasa hari ini tuh kartu-kartu ini bukan cuman kartunya kamu nih ya, pel nomor 3. Dari tadi aku baca, ini bener-bener luar biasa banget bacaan hari ini. Sangat resonate ya, ada berbagai macam tipe kartu, tapi kata-katanya sama, guys. Open your heart katanya di sini. Seakan-akan kayak nggak cukup aku bilang dari tadi berkali-kali, diulang lagi. Kali ini bukan cuman aku yang ngomong, kartunya yang ngomong. Jadi kamu tahu ya, ini bukan cuma aku yang ngomong, kartunya yang suruh kamu open your heart. Oke, kemudian yang berikutnya adalah culmination of vision. Oke, aku akan terangin dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada angsa, teman-teman. Aku suka banget ya, angsa ini aku rasa juga sebagai simbol cinta, ya kan. Dan ada bulan di sini juga. Aku merasa ada transformasi hidup kamu juga, bagaimana kamu bisa melewati fase ini dan kemudian kamu temukan diri kamu di sini. Kita lihat dia ini open your heart di sini ya, perempuannya benar-benar kayak berserah gitu. Seringkali kita perlu sampai ke titik terendah diri kita dan kemudian kita berserah, mengizinkan diri kita untuk apapun yang boleh terjadi, terjadilah gitu. Terjadilah, nggak apa-apa, aku bisa melewatinya. Kamu bisa melewatinya dan sudah terlewati. Dan kedepannya pun bisa terlewati. Di sini kamu lihat gak sih ada bayangan laki-laki. Ini siapapun yang nonton ini, bisa laki bisa perempuan. Tapi di sini ada union di sini sebenarnya, ada unionnya di sini ya, antara male female. Tapi kamu bisa mengalami ini beneran kalau kamu open your heart. Dan kemudian teman-teman, ada culmination of vision. Aku merasa gini. Ini ada diajak kartunya untuk kamu berpandangan ke depan, untuk punya visi mengenai hidup seperti apa yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu tahu apa yang kamu nggak mau, kamu semakin mantap untuk tahu apa yang kamu mau. Gini, jadi seringkali orang memandang masa lalu sebagai hal yang buruk gitu ya, kayak aduh kenapa sih aku ngalamin ini, coba kalau aku nggak gini. Iya, oke, mau sampai kapan kayak gitu? Coba untuk ubah perspektifnya dan coba lihat masa lalu sebagai oke, mantan yang ini kayak gini sifatnya. Aku nggak suka, aku nggak cocok, aku tahu aku nggak bisa sama orang kayak gitu dan aku tahu apa yang aku mau. Coba untuk punya visi tentang love life kamu kayak gimana ke depannya. Orang seperti apa, hubungan seperti apa yang kamu attract dalam hidup kamu. Coba kamu punya visi ke depannya. Itu yang kamu perlu tanamkan. Bukan ketakutan, tapi harapan, tapi keindahan masa depan. Keindahan masa depan ini bisa kamu mulai dari sekarang. Jadi kalau kamu misalnya be grateful bahwa kamu percaya ini adalah takdir hidup kamu percaya bahwa kamu pantas, kamu layak mengalami ini dalam hidup kamu menjalani hari demi hari itu dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan vibrasi frekuensi yang lebih tinggi, dan kemudian bisa terjadi akhirnya karena kamu jadi attracting the partner yang frekuensinya sama kayak kamu, frekuensi yang bersyukur, yang happy, yang joyful, yang playful. Make sense ya teman-teman ya. Nah, aku akan buka 2 kartu lagi. Kali ini aku mau dari The Goddess Guidance. Jadi ini aku akan bertanya, apa pesan spirit buat kamu? Apa yang mau Goddess sampaikan buat kamu hari ini? Oke, kartunya adalah Bright Future dari Goddess Lakshmi. Dan kemudian satu lagi ada dari Goddess Sulis, Bodies of Water. Nah, oke, aku merasa aku mau gini. Jadi yang pertama, Goddess Lakshmi bilang, stop worrying, everything is going to be fine. Aku rasa ini berhubungan sama kartu
playful dan combination of vision, ya. Kemudian Goddess tulis bilang bahwa spend time near water such as lake, river, or the ocean to recharge your batteries. Jadi aku merasa bahwa ini sama dengan maksudnya untuk let go, ya, untuk let go, to release your ex. Ketika kita dekat dengan air itu kan elemen yang menurut aku sangat indah untuk melambangkan bagaimana kita mengalir bersama dengan hidup, melepaskan bersama dengan hidup. Jadi air itu mengalir, teman-teman. Jadi aku ajak teman-teman untuk meditasi dekat dengan air, atau mungkin teman-teman pergi ke sungai, waterfall, air terjun gitu ya, atau mungkin melihat sungai, danau misalnya, atau mungkin dengan mandi pun bisa. Teman-teman bayangkan, teman-teman lepaskan semua energi, emosi yang tidak lagi diperlukan, yang negatif, yang tidak lagi dibutuhkan saat ini, untuk lepas bersama airnya. Di zaman dahulu sampai sekarang, teman-teman shaman, praktisi shaman menggunakan air ya untuk bisa letting go, untuk bisa melepaskan toxic ataupun juga bad energy, supaya kamu bisa lahir baru sesudah ini. Dan ingat, there's a bright future. Oke, jadi teman-teman yang memilih PAL nomor 3, stop worrying, it's okay. Oke, open your heart, be playful, there's a bright future for you. Have a vision and make it come true. Yay, semoga resonate pesannya. Komennya aku tunggu nih ya di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa kamu suka dengan pesan hari ini, please support aku juga. Kamu bisa bantu aku like, kamu bisa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan bantu aku share juga ke teman-teman kamu, ke sosial media kamu, supaya banyak yang bisa terbantu dari video-video seperti ini. Thank you so much and I'll see you soon. Pile nomor 4, kita akan sama-sama reveal, lihat apa kartunya. Buat kamu yang memilih pile nomor 4, ini ada 3 kartu buat kamu hari ini yang aku ambil dari The Romance Angels Oracle Cards, di mana 3 kartu ini menggambarkan past, masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Apa sih pesannya? Apa yang terjadi di masa lalu kamu? Kalau aku lihat di sini, teman-teman yang memilih pile nomor 4, ada besar kemungkinan kamu selama ini mungkin boleh dibilang terlalu fokus kepada finance and career, terlalu fokus kepada keuangan, pekerjaan. Mungkin memang ada faktor-faktor yang memang tidak bisa dihindari ya, seperti keluarga misalnya, atau mungkin pekerjaan yang memang sangat-sangat berat. Ada beban yang ditimpakan ke pundak kamu misalnya, atau mungkin kamu merasa kamu mesti mapan dulu baru kamu bisa masuk ke sebuah hubungan yang serius. Oke, nah jadi itu. Nah sekarang kamu diajak untuk disconnect from the world. Jadi kamu tuh gini, kartunya kayaknya mau bilang bahwa kamu nggak perlu nunggu untuk jadi sempurna, nggak perlu nunggu untuk super sukses untuk bisa masuk ke dalam sebuah hubungan. Karena apa? Karena you deserve love. Ya, di sini future-nya bilang you deserve love, you are lovable and you deserve love. Jadi boleh loh mengejar karir, boleh loh kamu sibuk, tapi juga coba untuk ambil waktu jeda dengan diri kamu, coba untuk go dating dan temukan orang yang tepat dalam hidup kamu. Nah ini aku ngomong sepertinya lebih cocok buat orang yang single, tapi kalau kamu sudah berpasangan misalnya, ini adalah sebuah teguran mungkin untuk kamu ingat supaya enggak terlalu fokus sama kerjaan kamu. Kadang-kadang udah terlalu nyaman, mungkin udah terlalu dekat, kamu jadi merasa kamu perlu, udahlah aku sibuk-sibuk sendiri, aku perlu mengejar karir, uang, dan sebagainya. Ingat bahwa kamu tetap perlu loh menjaga love life kamu supaya tetap vibrant, blossoming, ya kan? Nah, jadi entah kamu single ataupun kamu sudah berpasangan atau bahkan sudah menikah, ini tetap bisa
resonate buat kamu. Aku akan ambil 3 kartu sekarang teman-teman, dari kartu Sun and Moon Tarot Cards. Aku akan lihat apa yang menjadi latar belakang kamu mengalami ini. Apa sih alasannya ini terjadi? Oke, aku akan ambil di sini ada The Emperor Reverse. Kemudian ada Seven of Swords. Kemudian yang ketiga ada Princess of Cups. Oke. Nah, teman-teman, ini aku langsung to the point aja nih ya. Aku ngerasa kamu ini gini loh, kayak apa ya? Mungkin merasa kamu butuh bisa sukses. Kamu merasa butuh untuk punya kondisi keuangan pekerjaan yang stabil. Kamu merasa butuh pencapaian. Yang tidak salah. Tapi jangan sampai kita menalikan worth kita, harga diri kita atau nilai diri kita dengan apa yang kita punya atau pencapaian kita. Karena tidak, teman-teman, nilai diri kita itu tidak bergantung pada apapun di luar diri kita. Kita sudah berharga dari sananya. Kamu sudah layak dicintai dari sananya. Kamu tidak harus menjadi seorang yang super sukses, menjadi orang super mapan, super punya pencapaian untuk bisa mendapatkan cinta yang fulfilling dalam hidup kamu. Atau mungkin bukan sebaliknya ya, tapi mungkin ada yang lainnya lagi di sini nih. Mungkin kamu membenamkan diri ke pekerjaan, ke keuangan, karena mungkin kamu merasa nggak siap untuk membuka diri kamu. Ya, jadi jangan sampai juga kamu jadinya terlalu sibuk dan kamu lupa untuk dekat, untuk merawat diri kamu sendiri. Oke. Dan Seven of Swords di sini, aku merasa Seven of Swords di sini mengajak kamu untuk untuk fokus. Aku tahu mungkin kamu merasa dulu aku mau fokus di sini, ya. Sekarang mungkin saatnya kamu fokus ke diri kamu sendiri. Saatnya kamu fokus ke love life kamu juga. Kamu berhak loh untuk bisa punya personal life. Kamu berhak juga loh untuk kamu bisa attracting and be with someone special. Kalau kamu sudah menikah, kamu berhak juga loh untuk punya sebuah hubungan yang walaupun sudah tahun-tahun berlalu, kamu tetap bisa merasakan romance di antara kalian. Princess of Cups di sini juga mengajak kamu bercermin. Apakah kamu selama ini sudah cukup be playful, sudah cukup, kita lihat ya, si perempuan ini bermain bersama lumba-lumba gitu kan, nyemplung ke air gitu ya, kayaknya carefree gitu. Dan ada kura-kura di sini yang melambangkan juga hubungan yang long lasting. Jadi apakah kamu sudah memperhatikan juga untuk kamu bisa be playful, kamu menyediakan waktu untuk diri kamu dan juga dengan pasangan kamu. Jadi kalau itu yang selama ini terjadi, itu kekurangannya, sekarang adalah saatnya kamu perbaiki. Oke? Nah, aku akan buka 3 kartu teman-teman yang akan menanyakan apa sih next step-nya, apa yang perlu kamu lakukan sesudah ini. Ada kartu The Star Reverse, ada kartu Three of Swords Reverse, dan ada kartu Page of Swords Reverse. Oke, teman-teman, apa maksud dari 3 kartu ini? Aku lihat 3 kartu ini menariknya adalah tiga-tiganya reverse, sehingga ini adalah sebuah ajakan banget nih ya untuk kamu benar-benar retreat. Untuk kamu benar-benar retreat, seperti kartu yang tadi bilang retreat. Go back to yourself. Apa yang kamu cari sebenarnya? Apa yang kamu kejar sebenarnya? Sampai kapan kamu bisa mengatakan cukup? Dan kalau mungkin ada dari kamu yang selama ini membenamkan diri kamu pekerjaan, karena mungkin kamu pernah patah hati dan belum bisa beranjak, atau mungkin kamu nggak mau kalau kamu sudah berpasangan, mungkin kamu merasa ada hal yang kamu nggak berani komunikasikan, kamu pendam, jadi menimbulkan sakit hati, kamu pendam sama ini, mungkin saatnya kamu buka komunikasi, kamu selesaikan masalah kamu.
Dan Page of Swords di sini juga mengajak kamu untuk tidak terbenam ke masa lalu, tapi kamu bangkit dan maju. Oke. Nah, jadi teman-teman, aku ngelihat di sini ya energinya tuh, aku merasa gini, satu sisi kamu boleh sebenarnya mengejar karir, finance, tapi beneran deh, kamu melakukannya itu beneran untuk pencapaian kamu karena kamu pengen do your best, maximize your potential, atau karena kamu mencari pengakuan dari pekerjaan kamu, atau kamu mau menyenangkan kayak gini, kamu merasa bahwa oh kalau aku udah begini baru pasanganku akan happy gitu, atau aku merasa bahwa kalau begini aku baru jadi laki-laki, atau aku baru jadi perempuan yang sesungguhnya. Oke, jadi cermati lagi dan ingat untuk tidak membenam-benamkan masalah, karena kalau nggak itu jadi bom waktu. Kalau memang ada masalah dengan pasangan kamu yang sekarang, cari waktu berdua, menyepi berdua, date dating time, berdua obrolkan, terbuka satu sama lain, sehingga kalian bisa maju ke depan dan enggak berantem ngungkit masa lalu, masa lalu, kan gak enak banget ya. Jadi untuk bisa maju ke depan teman-teman, aku akan buka 2 kartu sekarang dari Nature's Whisper Oracle Cards yang akan memperlihatkan di sini apa pesannya untuk ke depan kamu. Jadi apa sih ke depannya, apa potensi ke depannya buat kamu. Kartu yang pertama adalah Illumination. Kemudian yang kedua adalah Make a Wish. Ya. Oke, jadi teman-teman di sini yang Illumination di sini aku melihat bahwa gini loh. Kita tidak bisa gini, dari mana kita tahu rasanya pedas kalau kita nggak pernah makan yang pedas gitu kan. Kita nggak pernah makan cabai gitu. Kita baru tahu cabai kalau kita baru tahu pedas kalau kita sudah makan yang pedas. Kita nggak bisa imagining rasanya pedas. Nah, kartu ini aku merasa bahwa mengajak kamu untuk kamu perlu tahu dulu rasanya content, perlu tahu dulu rasanya puas gitu. Dan puas itu adalah dengan bersyukur, sebenarnya salah satunya bisa dengan bersyukur, bisa juga dengan kamu visualize semua kebaikan untuk terjadi sama hidup kamu sekarang dan bawa perasaannya to the present moment. Jadi kalau kamu ini mungkin orang yang suka bilang ini kayak ada unsur law of attraction-nya. Jadi kamu bisa tahu bahwa apa yang kamu wish to happen will happen and it's already happening now. Dan kamu bisa bawa perasaan syukurnya, sukacitanya ke saat ini. Sehingga kamu bisa tahu, oh ini loh rasanya syukur, ini loh rasanya fulfilled. Nah, ketika kamu sudah bisa merasa cukup apa adanya sekarang ini, kamu beranjak, kamu berhidup, kamu melakukan kegiatan, entah mengenai pekerjaan, entah mengenai love life, berdasarkan perasaan berlimpah, bukan perasaan berkekurangan. Karena kalau kamu berdasarkan perasaan berkekurangan, kamu jadi merasa kayak ada yang kurang terus gitu loh. Jadi kayak kamu merasa kamu nggak cukup puas, bukan cuma sama uang aku rasa jadinya sekarang, tapi bahkan juga sama pasangan, sama diri kamu sendiri. Kamu merasa kayak nggak cukup gitu loh. Kamu tidak perlu sempurna untuk punya cinta. You deserve love already. Oke? Jadi Illumination di sini adalah mengajak kamu untuk menyatu dengan cahaya itu sendiri dan menjadi cahaya itu sendiri. Oke? Dan kemudian Make a Wish. Jadi aku rasa ini berhubungan ya, kartu Illumination dengan Make a Wish, untuk kamu wish for something, be that something. Be that someone. If you wish for happiness, be happy. If you wish for a fulfilling love life, be a fulfilling partner. Fulfill your partner gitu.
Oke, dan aku akan buka 2 kartu lagi sekarang teman-teman di sini yang akan memberitahu kita apa pesan spirit buat kita, apa pesan dari Goddess. Ini aku ambil dari The Goddess Guidance Oracle Cards. Ada dari Goddess Conventina, kata-katanya adalah purification, dan kemudian dari Goddess Dana, High Priestess. Oke, aku akan bacakan. Jadi Goddess Conventina bilang, it's a time for cleansing, detoxification of your body and mind. Dan Goddess Dana bilang, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Nah, aku merasa di sini teman-teman ini adalah fase yang teman-teman perlu lewati, ya, untuk cleansing, detox apa yang nggak perlu, apa yang nggak resonate lagi sekarang sama kamu. Dan balancing, aku merasa juga perlu balancing antara material and spiritual, antara sibuk kerja dengan sibuk dengan keluarga atau mungkin dengan pasangan, dengan diri sendiri. Ada balancingnya di sana, ada purifikasinya di sana. Dan kalau kamu bisa melewati fase ini akan menjadi blessing bukan cuma buat kamu, tapi buat keluarga kamu, buat teman-teman kamu, buat dunia kamu. Karena knowledge yang kamu punya sekarang bisa bantu diri kamu dan hidup kamu dan keluarga kamu punya hubungan yang harmonis. Dan di hari gini, it's a rare occasion, it's a true blessing untuk bisa punya keluarga, hubungan yang harmonis. And when you can do it, starting from you, kamu bisa menginspirasi orang-orang lain juga. Jadi aku merasa teman-teman, untuk kamu yang memilih pile nomor 4 ini, ingat untuk juga perhatikan why you do things. Please jangan lakukan berdasarkan rasa takut atau berdasarkan rasa harus membuktikan ke siapapun. Lakukan karena kamu cinta, lakukan karena kamu mencintai diri kamu, mau mengembangkan potensi kamu. Love yourself, ya. Dan perhatikan balance diri kamu, kebutuhan kamu dan juga kebutuhan pasangan kamu. Open your heart dan make a wish and be that wish, be that frequency that you want to attract. Oke, teman-teman, aku harap ini resonate buat kamu. Aku tunggu feedbacknya di kolom komentar. Aku pengen tahu banget. Dan please support aku juga dengan kamu like, kamu subscribe, nyalain ya lonceng notifikasinya supaya ketahuan nanti kalau aku ada video baru. Dan bantu aku share video ini juga ke social media, ke teman-teman kamu, supaya banyak yang bisa nonton juga. Thank you so much and I'll see you soon. Yay, last but not least, ini adalah giliran kamu, pile nomor 5. Kita akan sama-sama simak apa pesannya buat kamu kali ini. Oke, untuk kamu yang memilih pile nomor 5, ada 3 kartu yang aku ambil di sini dari The Romance Angels Oracle Cards yang melambangkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kamu. Nah, kita lihat ya apa kartunya. Di masa lalu aku melihat bahwa kalian ini sudah mengalami banyak suka duka, mengalami banyak banget pergumulan, dan mengalami fase di mana kalian mungkin perlu mau tidak mau berserah, pasrah, dan sampai ke titik di mana kalian belajar untuk menerima dan memaafkan. Nah, aku nggak bilang bahwa perjalanan healing journey ini ya, perjalanan untuk menyembuhkan diri sendiri, merawat luka diri sendiri selesai sampai di sini, tidak. Tapi aku melihat bahwa kalian beneran do the work gitu. Jadi kalau kamu merasa rasanya dengan pesan ini, aku cuma mau bilang bahwa yes, kamu sudah melakukan terbaik untuk perjalanan kamu selama ini. Kamu sudah melakukan terbaik untuk merawat diri kamu, mencintai diri sendiri. Kamu sudah melakukan terbaik untuk melatih diri di jalan spiritualitas ini. And you should be proud of yourself. Kata-katanya di sini adalah as you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Nah, kalau kau merasa nggak sih Mel, aku merasa masih banyak hambatan, masih banyak ganjalan, masih banyak luka dan seterusnya, it's okay, bawa ini terus sampai sekarang dan kedepannya, nggak apa-apa, karena pada akhirnya healing journey itu it's a journey, ya kan, kita berproses terus.
Nah, yang sekarang kata-katanya adalah this could be the one. Jadi, kalau misalnya kamu sekarang ini sudah berpasangan dengan seseorang atau mungkin menikah, kartunya mau mengkonfirmasi bahwa yang kamu pilih saat ini adalah yang tepat buat kamu di saat ini. Aku tidak bilang, aku juga tidak menjamin bahwa oke, kalian pasti akan bersama selamanya sampai selama-lamanya. Aku tidak bisa menjamin itu, tapi yang kartunya mau bilang di sini adalah orang yang bersamamu saat ini adalah orang yang tepat buatmu. This could be the one. Oke. Nah, bagaimana kalau kamu single? Kalau kamu single, then it's okay juga. It's okay juga kalau kamu menerima kartu ini. Bisa jadi kamu diajak untuk kamu be the one yourself gitu, dan aku merasa ini adalah tanda yang baik bahwa bisa jadi sebentar lagi kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat buat kamu. You're on the right track pastinya. Nah, kemudian di kedepannya kartunya ini manis banget ya. Kalau kamu belum menikah, kemungkinan besar berujung pada pertunangan lah, kita nggak bilang, karena kartunya bukan wedding tapi engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Jadi aku nggak bilang juga pertunangan ini berarti pertunangan secara official gitu ya, pertunangan, tapi paling tidak apa yang kalian sudah lakukan, perjalanan romantic life-nya kalian bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih serius lagi. Jadi ini good news banget nih ya buat teman-teman memilih pel nomor 5. Kalau kalian lagi berpikir apakah inilah dia, bisa jadi ini adalah konfirmasi buat kamu. Nah, aku akan ambil 3 kartu sekarang yang akan menjawab apa sih latar belakangnya, why is this happening? Apa yang menjadi latar belakang ini terjadi saat ini? Oke, aku akan buka 3 kartu. Wow, oke, The Empress. Kemudian ada Nine of Pentacles reversed. Dan juga ada Queen of Swords reversed. Oke, jadi dari 3 kartu ini, pertanyaannya adalah mengapa ini terjadi? Apa yang membawa kalian sampai ke titik yang ini, ya kan? Aku melihat di sini bahwa kalian ada kematangan di dirimu, ada kematangan ini. Jadi perjalanan panjang, kamu sudah melewati perjalanan panjang, and you deserve this sekarang ini. Dan kamu sudah banyak bertempur mungkin selama ini, berjuang, dan kamu ada di titik dimana saatnya kamu memetik hasilnya, dan kamu menjadi seorang manusia, entah laki-laki entah perempuan, yang semakin kokoh, yang semakin bisa mengerti apa yang kamu mau, semakin bisa membuat keputusan, berdiri sendiri, mandiri, memegang tanggung jawab, memegang kendali atas hidup kamu. Dan kalau kamu merasa aku kayaknya belum kayak gitu juga deh Mel, belum segitunya, it's okay. Berarti ini adalah sebuah ajakan untuk kamu semakin mendalami, semakin memupuk hal tersebut di dalam diri kamu. Oke? It's a good sign kalau menurut aku ya, untuk kamu semakin jadi diri sendiri. Kalau misalnya kamu merasa kamu masih suka membandingkan diri mungkin, atau kamu masih merasa kadang-kadang minder, rendah diri, kurang pede, kamu mungkin merasa ada social anxiety dan sebagainya, nggak apa-apa. Aku yakin sekali kamu bisa melewatinya asal kamu tekun merawat diri kamu tekun melatih diri kamu. Mungkin kamu bermeditasi, mungkin kamu seek professional help, apapun itu, aku merasa kamu bisa melewati masa-masa tersebut karena kamu adalah seorang pemenang. Nah, aku akan ambil lagi 3 kartu nih ya, yang akan memperlihatkan apa sih next step-nya. Jadi walaupun di sini katanya semua bagus ya untuk love life kamu lagi blossoming, tapi aku pengen tahu apa yang perlu kamu lakukan sesudah ini. Apalagi yang kamu perlu perbaiki, mungkin apa yang perlu kamu tingkatkan. Oke? Aku akan buka kartunya. Ada Seven of Wands reverse. Kemudian ada Temperance reverse, dan kemudian juga ada King of Pentacles reverse. Oke, good. Jadi ini juga menarik ya. Kita melihat di sini ada banyak kartu reverse. Di sini ada 3-3-nya reverse. Ini ada 2. Jadi aku merasa di
teman-teman yang memilih pel nomor 5 ini, gini, ini memang aku melihat secara love life kalian blossoming, cuman memang jadikan momen ini untuk bukan untuk kalian jadi lupa gitu untuk bagaimana merawat diri, semakin meningkatkan karakter, semakin meningkatkan kualitas diri kalian. Justru sebaliknya, justru di saat kalian lagi bagus-bagus ini, saatnya melatih diri. Kenapa? Karena biasanya manusia giliran udah jatuh ketimpa tangga, baru dia berdoa gitu kan, baru dia mau belajar, baru dia mau melatih diri, mau meditasi dan sebagainya. Kita sudah pernah melewati masa-masa itu. Kita tidak harus menunggu masa itu terulang lagi. Kita nggak harus nunggu susah dulu baru kemudian kita berlatih diri. Justru sekarang di saat semuanya lagi baik, kamu lagi merasa oke, aku sekarang nyaman, aku percaya orang ini, aku merasa kita bisa jalan bareng, kita bahagia, kita selaras, kita harmonis. Justru saat-saat inilah kamu perlu melatih diri kamu semakin baik lagi supaya fondasi kamu semakin kuat. Nah, jadi kalau kita lihat kartunya, apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan adalah kamu perlu untuk bisa semakin resilience ya, karena kalau misalnya kamu beneran ke jenjang yang lebih dalam, lebih serius, bukan berarti masalah selesai ya kan, bukan berarti kamu nggak akan ketemu lagi isu nih dengan pasangan kamu, tapi mungkin malah ada isu-isu yang justru semakin kompleks sifatnya, semakin dalam, mungkin malah semakin fundamental gitu yang kalian bahas, dan itu sangat dibutuhkan kedewasaan kedua belah pihak. Nah, jadi penting banget untuk kamu be resilient, tidak mudah menyerah, menghadapi konflik dengan cara sehat. Itu adalah menandakan kedewasaan kamu ya kan dalam menavigasi hubungan ini. Dan kalau kamu masih kurang, kamu belajar, latih lagi, kamu cari bantuan, kamu lihat sumber-sumber misalnya buku, YouTube dan seterusnya. Kemudian di kartu Reverse Temperance ini juga aku merasa bahwa gini, mungkin ada beberapa di antara kamu yang selama ini, karena aku lihat di kartu Passion Forgiving and Learning, mungkin banyak di antara kalian yang sebelumnya hubungannya tuh chaotic gitu, hubungannya mungkin ada trauma bond atau mungkin ada banyak kekecewaan, sehingga mungkin ya banyak dari kalian yang merasa bahwa hubungan yang sehat, yang adem-adem aja itu kadang-kadang boring ya kan, karena terbiasa dengan chaos, terbiasa dengan anxiety, insecurity, sehingga hubungan yang adem, yang damai, yang tenang, yang sehat itu terasa seperti ada yang salah atau seperti tidak ada adrenalin rush-nya, seperti boring gitu. Nah, jadi sadari kalau itu terjadi, it's a good sign, artinya pola kalian lagi berubah sekarang ini. Jangan berkecil hati, justru terus maju. Kartu Temperance juga mengajak kalian untuk balance ya kan, untuk be balance, dan temukan joy dari hal-hal kecil. Dan aku merasa kalau kalian merasa ini boring dan sebagainya, aku justru mengajak kalian untuk melihat ini sebagai a good sign. Shift your perspective, see this as a good sign, karena kalian sedang di pola berbeda kali ini. It's a good sign. Nah, King of Pentacles Reverse. Oke. King of Pentacles Reverse, aku merasa kamu juga aku merasa kamu mungkin punya ekspektasi tertentu kadang-kadang terhadap harusnya tuh ABC gitu ya. Itu mungkin yang kalian sudah alami di masa lalu, dan ini tetap perlu diimplement, tetap perlu kalian jalankan lagi untuk forgiving and learning. Forgiving that someone cannot be as you expect them to be gitu. Karena pasangan kita belum tentu sesuai ekspektasi kita, belum tentu bisa sama seperti mau kita. Maafkan mereka karena mereka tidak bisa mengikuti ekspektasi kita, dan kita belajar lagi untuk bisa menyampaikan kebutuhan dengan jelas dan penuh compassion,
untuk kita bisa instead of complaining, kita bisa menyampaikan ekspektasi kita, unmet expectation kita dengan cara yang sehat. Kita bisa saling memenuhi kebutuhan masing-masing dengan cara yang sehat. Jadi kalau ada ekspektasi, misalnya nih ya, karena hubungannya semakin serius, pasti ada ekspektasi kan. Oke, misalnya ekspektasinya adalah mengenai durasi berpasangan. Mungkin ada yang merasa bahwa aku nggak mau lama-lama pacaran, atau ada yang sebaliknya, aku mau lebih lama pacaran misalnya. Atau mungkin ekspektasi mengenai keuangan, ekspektasi mengenai anak dan sebagainya. Jadi kalian bisa bahas ini dengan sehat gitu ya, supaya tidak ada yang merasa bahwa dikecilkan atau mungkin tidak dipenuhi, tidak didengarkan kebutuhannya. Oke? Aku akan buka 2 kartu kali ini dari Nature's Whisper Oracle Cards. 2 kartu ini adalah untuk kita cari tahu apa sih gambaran kedepannya, seperti apa potensi kedepannya. Aku akan ambil 2 kartu teman-teman. Kita lihat di sini. Wow, oke. Yang pertama adalah Heighten Your Vitality. Kemudian kartu kedua adalah Adventure. Wow, menarik sekali kartunya. Cantik juga. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini, Heighten Your Vitality, aku merasa ini sesuai juga sih ya rasanya dengan apa yang aku bilang untuk kamu melatih diri gitu. Aku merasa ajakan juga di sini untuk menaikkan vibrasi kamu, menaikkan frekuensi kamu. Coba untuk kamu semakin connected lagi kepada your gurus gitu ya, spiritual teachers mungkin. Juga untuk menaikkan vibrasi dengan cara banyak berbuat baik. Mungkin kamu membantu bumi ini, membantu sesama dan seterusnya, binatang, mungkin alam. Dan coba untuk sekali lagi ya, kamu mungkin meditasi, kamu berdoa dan seterusnya. Jadi penting banget ini sepertinya di sini untuk kamu menaikkan vibrasi kamu di momen ini, sehingga kamu memperkuat semakin kokoh lagi fondasi kamu, semakin kamu menjadi your true self, you're becoming your true self gitu. Nah, kartu yang lainnya adalah Adventure. Aku merasa ini menarik banget karena you're going into another adventure di sini. Karena kamu memasuki tahap yang lebih serius dalam hubungan kamu. Anggap ini sebagai sebuah adventure, sebagai sebuah perjalanan baru, sebagai sebuah petualangan, sehingga kamu tidak membawa terlalu banyak beban ke dalam hubungannya ataupun kepada pasanganmu, apalagi ke diri kamu sendiri. Adventure ini penuh dengan rasa penasaran, ya kan? Curiosity, seperti apa ya gitu. Jadi jalankan dengan riang, bukan dengan beban, apalagi ekspektasi yang berlebihan. Aku akan buka 2 kartu lagi teman-teman. Sekarang aku ambil ini dari Goddess Guidance Oracle Cards yang akan menanyakan apa sih pesan dari spirit buat kamu, apa pesan dari Goddess buat kamu hari ini, apa yang kamu perlu tahu. Oke. Kartunya adalah dari Goddess Bridget, Don't Back Down, dan kemudian dari Goddess Maeve, Cycles and Rhythms. Oke, aku akan bacakan di sini. Goddess Bridget bilang, don't back down, stand up for what you believe is right. Jadi aku lebih tertarik dengan image-nya ya sebenarnya di sini. Image-nya di mana ada cahaya di hatinya, menemukan cahaya di dalam diri. Aku merasa ini resonate dengan yang kita bilang tadi mengenai melatih diri, mengenai menemukan diri kamu, forgive and learn. Kamu be your true self gitu ya, menemukan siapa kamu sebenarnya. Dan ada di sini ada yang menarik ya menurut aku juga, ada simbol tombak di sini, dan kemudian ada daun juga di sini yang aku merasa ini adalah sebuah simbol untuk kita balancing antara being soft and being strong at the same time, ya kan? Bagaimana kita bisa baik hati tapi juga bijaksana gitu.
Dan kemudian di sini cycles and rhythms honor the cycles of your body, energy levels and emotions. Jadi kamu diajak untuk semakin mengerti tubuh kamu, energi level kamu, dan emosi kamu. Kau masuk ke cycle yang baru, ritme yang baru, dan mungkin di jenjang hubungan yang baru ini bisa jadi cycle-nya berbeda, ritmenya berbeda, tapi ikuti saja, ikuti tubuh kamu, dengarkan tubuh kamu, rasakan emosi kamu supaya kamu tahu apa yang sedang terjadi, bagaimana kamu perlu merespon. Nah, aku merasa teman-teman, untuk kamu yang milih pile nomor 5 ini, kamu sudah cukup dewasa untuk kamu masuk ke jenjang berikutnya, sehingga apa yang sudah kamu pelajari selama ini akan tanda kutip ya diujinya dengan cara, bisa nggak kamu mau naik kelas? Bisakah kamu naik kelas kali ini? Dan untuk naik kelas, kamu perlu punya fondasi, kamu perlu makin kenal diri kamu, become your true self, sehingga kamu bisa masuk ke cycle baru ini dengan perasaan penuh dengan rasa penasaran, adventure rasanya, dan berbahagia tentunya dengan pasangan kamu. Bicarakan ekspektasi, komunikasikan harapan, enjoy the new pattern, dan be resilient. Selesaikan konflik dengan cara yang sehat, komunikasi dengan cara yang sehat, sehingga kamu bisa benar-benar menikmati hubungan yang selaras, yang harmonis, bahagia, sehat tentunya juga dengan pasangan pilihan kamu. Nah teman-teman, gimana nih, resonate dengan kartu nomor 5 ini? Aku pengen tahu ya komentar kamu, please kasih aku feedback di kolom komentar, dan please juga support aku dengan cara like, subscribe, nyalakan loncengnya supaya kamu bisa tahu setiap kali aku ada keluar video baru, dan bantu aku untuk share ini ke teman-teman kamu sosial media supaya banyak yang bisa nonton juga. Ajak mereka untuk ikutan pilih. Oke, thank you so much and I'll see you soon. Sudah semuanya aku bacakan teman-teman, dari pile nomor 1, 2, 3, 4, 5, yang mana tadi yang sudah kamu pilih. Bagaimana? Apakah kamu merasa resonate buat kamu? Ini adalah bacaan love life reading, what's going on in your love life, and it's a timeless reading. Aku rasa kapanpun kamu simak lagi video ini tetap bisa ada manfaatnya buat kamu. Dan teman-teman, sekali lagi ya, ini adalah general reading, jadi belum tentu semua pesannya resonate buat kamu dan case-nya kamu. Kalau kamu merasa bahwa kamu perlu sesuatu yang lebih spesifik, yang betul-betul membantu untuk case kamu secara personal, barangkali kamu butuh private reading, dan kamu bisa lihat link di description untuk kamu bisa hubungi Love Ground juga untuk melakukan private reading. Dan kalau misalnya tadi ada beberapa ya yang aku bacakan di sini, kalau memang kamu merasa kamu membutuhkan bantuan profesional untuk bisa heal your physical issues atau mungkin mental, emotional issues, kamu tetap bisa hubungi profesional yang kamu percaya, entah itu terapis, konselor, psikolog, dokter, dan seterusnya. Do what you should do to be better gitu ya, untuk kamu bisa merawat diri kamu semakin baik, mencintai diri kamu semakin baik. Nah, aku harap apa yang sudah dibacakan hari ini bisa membantu kamu, bukan cuma soal tahu ya mengenai cowok itu bagaimana, cowok itu bagaimana, tapi kamu benar-benar bisa melihat diri kamu semakin dalam lagi, mengenal diri kamu, pola yang sudah selama ini terjadi, dan apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya. Aku sangat berterima kasih kamu sudah menonton video ini, dan aku sangat mohon bantuannya juga untuk support aku di YouTube channel ini dengan cara kamu bisa like, kamu subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya kamu bisa ketemu lagi kita di video berikutnya, dan tentunya bantu aku dengan cara share ini ke teman-teman kamu, ke sosial media, supaya banyak orang juga bisa menikmati dan semoga bisa mendapat manfaatnya juga. Kalau kamu ada tema-tema lainnya yang kamu tertarik untuk aku explore di YouTube channel ini, kamu bisa tulis di komentar
atau DM aku di Instagram. Semua linknya ada di description. Oke, terima kasih banyak teman-teman. I really appreciate your support, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.